Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء آمين يا رب العالمين. طيب Akhi Rahmat Nasution yang sudah bergabung pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Bagaimana kondisi cuaca di Bogor, Akhir Rahmat? Musim musim hujan, Ustaz. Musim hujan. Sekarang Musim hujan di sini. sedang hujan. Eh, Tadi baru berhenti maghrib. Berhenti. Oh, di sini juga sedang musim hujan sama. Ini masih hujan. Masih hujan kami Rata kayaknya, Ustaz. dari Di luar tadi. Jabodetabek juga musim hujan. Oh, musim hujan. Ah, ya sama lah. Berarti memang sepertinya di Indonesia sekarang lebih musim hujan ya. Baik, Ya. bersyukur kita ya kepada Allah masih diberikan kesehatan dan cuaca mungkin sekarang musim hujan. Kita berdoa semoga hujannya menjadi hujan yang bermanfaat. Kemudian salat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Baik, Akhir Ahmad dan ikhwah semuanya ya yang menyaksikan rekaman ini nantinya. Alhamdulillah, sorof kita terakhir sudah kepada tasrif far'i. Dan memang kami ingatkan kembali agar dihafalkan tasrif usul. Nanti akan ada masanya kami tanyakan kembali. Akhir Ahmad sudah mulai menghafal tasrif usul ini. Yang 6 ini. Iya, sedang menghafal, Ustaz. Masih menghafal. Udah dilihat rekaman kita seluruhnya ya. Sudah, Ustaz. Tunggu sebentar. Oke. Sebentar. Ya. Baik, Afwan, kita lanjutkan kembali. Tasriful usul yang 6 ini silakan dilihat rekamannya. Akhir Ahmad sudah sampai rekaman keberapa dilihat sorofnya? Baru sampai tasrif, Ustaz. Pas Tasrif banget baru sampai tasrif. itu sorof Tasrif. keberapa? Oh, berarti belum seluruhnya. Masih sampai yang sorof 5, pertemuan 5. Eh, Kagak pas banget, Ustaz, di halaman ini, di halaman 9. Halaman 9 ini kalau tidak salah dulu di pertemuan 5 atau pertemuan 6 ya dibahas. Ah, baik. Ya kayaknya pertemuan 6. Iya. Nah, berarti Dan minggu tasriful usul. Nanti kalau seandainya ada ragu di rekamannya silakan ditanyakan via Japri pun ya. boleh ya, via Japri pun boleh. Insya Allah kita akan respon, selalu respon. Dan selanjutnya at-tasriful far'i ini yang kemarin kita bahas ya. Ini yang kemarin kita bahas. Ada tasriful far'i. Ini yang fi'il madinya, madi pun terbagi dua. Ada mabniun lil ma'lum dan mabniun lil majhul. Karena fi'il madi ini dia termasuk pada fi'il yang mabni ya, yang harokat terakhirnya tetap tidak berubah-ubah. Kita sudah menghafal, sudah membacakan tasrifnya kemarin.
Nah, silahkan dicoba juga menghafalnya. Karena tasrif ini insya Allah tidak susah menghafalnya. Ini bisa dikatakan lebih mudah. Karena kata ba, kata bu lebih mudah daripada menghafal tasriful usul yang kemarin. Nah, dan bukan hanya sekedar hafal, tetapi memahami dengan susunan-susunan serta arti-artinya sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, ini kita sudah latih, alhamdulillah sudah bisa kemarin mentasulkannya Akhir Rahmat dengan Pak Kusriyadi kemarin yang bergabung ya. Ini memang biasanya akhir-akhir ini di hari Jumat di pelajaran sorof ini memang agak sedikit yang bergabung, akhi. Mungkin bisa jadi di hari Jumat ini bertepatan dengan kesibukan yang banyak ya dari ikhwah kita yang lain, dari saudara-saudara kita yang lainnya ya. Nah, tapi insya Allah karena ada rekaman bisalah mengikuti. Kecuali yang hari Rabu karena kita sudah masuk pada bagian praktek yang khusus hari Rabu itu tidak ada rekamannya. Adapun kalau yang minta ya, yang sudah izin berhalangan hadir dan meminta kepada kami via Japri, insya Allah akan dikirimkan itu pun hanya berbentuk audio. Biar kita lebih bisa mengusahakan untuk hadir di setiap hari Rabu karena itu salah satu intinya di sana. Nah, sekarang kita teorinya, langsung praktek ada latihan terjem ila lughatil Indonesia. Kemarin kita sudah mengartikan sampai koroktum. Koroktu saya telah membaca, korokta kamu telah membaca, ya, kamunya laki-laki. Korokti kamu telah membaca, ya kamunya perempuan. Korokna kami telah membaca. Korou, korou mereka telah membaca. Merekanya laki-laki ya. Korokna mereka telah membaca. Mereka di sini perempuan. Koroktum kalian telah membaca. Sampai di situ kemarin. Koroktum kalian telah membaca untuk laki-laki. Koroktunna silakan langsung saja akhi karena kita hanya berdua. Qara'tunna, mereka perempuan telah membaca. Mereka perempuan hakon yakin hakul yakin. Yakin Ustaz? Koroktunna ini mukhatab atau gaib? Mukhatab. Mukhatab. Jadi Ya, kalau mukhatab apa artinya? kata ganti orang kedua. Berarti Mereka, mengartikannya kalian, kalian. Kalian telah kalian membaca perempuan. membaca untuk Perempuan. perempuan. Mumtaz. Lanjut. Qiraat. Qaraat, Ah, kamu telah membaca perempuan. eh, se- Afwan, belum diulangi ya, apa tadi? Qiraat. Qaraat, dia telah membaca perempuan. Dia telah Lil membaca. mu'annas. Ya, Mumtaz. Qira'a, Qara'a, dia telah membaca pria. pria, laki-laki ya. Mumtaz. Gaib. Lanjut. Sa'altu, aku telah bertanya. Mm-mm. Lil mutakallim, wal zakar Mumtaz. wa mu'annas. Mumtaz. Sa'alta. Sa'alta, kamu telah bertanya laki-laki. Mumtaz. Sa'alti, kamu telah bertanya perempuan. Mm-mm. Sa'alna, kami telah bertanya. Mumtaz. Lanjut. Sa'alat, dia telah membaca perempuan. Lanjut. Sa'alu, kalian telah bertanya laki-laki. Sa'alu kalian. Sa'alu ini kira-kira gaib atau mukhatab? Oh ya, salah satu gaib. Gaib. Mereka Berarti telah bertanya laki-laki. apa? Mereka telah bertanya laki-laki. Mereka telah bertanya laki-laki. Lanjut. Sa'alna, sa'alna, mereka telah bertanya perempuan. Mumtaz. Lanjut. Sa'altum, kalian telah bertanya laki-laki. Mm-mm. Sa'altunna, kalian telah bertanya perempuan. Perempuan. Lanjut. Mumtaz. Sa'ala, dia telah bertanya.
laki-laki. Mumtaz. Zahabna, zahabna, mereka telah pergi, perempuan. Mumtaz. Roja'u, mereka telah datang, laki-laki. Roja'u. Roja'u apa artinya? Kalian, kalian telah pergi, telah datang, laki-laki. Udah, Mereka Ustaz, tunggu dulu, tunggu. Roja'a ini artinya apa? Dia kan roja'u datang ini juga. apa? Datang. Hmm, kurang tepat. Kalau datang ja'a. Ini Oh, roja'a. iya. Roja'a. Belum tahu Ustaz. Kembali. Nah, dicatat akhir. Kembali. Roja'a ini asalnya kembali atau pulang. Nah, pulang atau kembali. Tapi kita artikan kembali ya. Terkadang di kitab ini nanti ada juga diartikan pulang. Bisa juga tuh. Nah, jadi roja'u itu kembali. Mereka telah Nah, mereka laki-laki. mereka telah kembali. Kembali Ya. Di apain apa fi'il madinya ya mereka telah kembali laki-laki. laki-laki. Lanjut. Kharajati, kamu telah keluar, perempuan. Mumtaz. Lanjut. Akala, dia telah makan, laki-laki. Mm-mm. Syaritum, kalian Syaribtum. syaritum, Syarib ini apa artinya? minum. Minum. Mumtaz. Berarti syaribtum. Kalian telah minum, laki-laki. Mumtaz. Lanjut. Rokok, rokotu, aku telah berbaring, Lanjut. laki-laki. Kata benar, kami telah menulis. Mm-mm. Fahimta, kamu telah memahami. Mm-mm. Amarat, amarat, amarat. Apa dia, Ustaz? Apa? Amaro apa dia, Ustaz? Amaro ya'muru. Amaro itu memerintahkan. Amaro, memerintahkan. Kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dari kata amaro kan, amar. Perintah. Berarti memerintahkan. Amarat berarti. Dia telah memerintahkan, perempuan. Lanjut. Zahabana, kami telah pergi. Hmm. Sa'alta. Sa'al, Sa'alata. sa'alata, sa'alata, kamu telah bertanya, Kamu telah bertanya. laki-laki. Hakon. Sa'alata. Kalau laki-laki, kamu Kok panjang ya? bertanya. Alifnya, Hah? Ustaz? Kok Apa? alifnya panjang ya? Alifnya panjang. Nah, ya alifnya panjang. Berarti Iya, tidak. berarti bukan apa kira? Kan Oh ya, tasrifnya dia, kataba di, kataba kataba katabu katabat katabata katabat katabata. Hmm. Kemana pergi? kalian berdua telah Mm-mm. bertanya, perempuan. Mumtaz. Eh, kalian berdua perempuan? Kalian berdua Yakin kalian berdua perempuan? saat, Khata. iya yakin Ustaz. Khata. Ada ada tambah taknya kan? Betul. Sa'alata, tetapi dia kalau kalian itu mukhatab kan? Ini kira-kira bentuknya dia mukhatab atau gaib? Goib, Gaib. Berarti mereka berdua telah bertanya, perempuan. mereka berdua telah bertanya perempuan. Perempuan. Mumtaz. Lanjut. Dakhaltunna, mereka perempuan telah masuk. Dakhaltunna mereka perempuan. Hakon. Fatah hakon Ustaz. Kira-kira dakhaltunna ini gaib atau Kalian Ustaz, mukhatab? kalian Ustaz. Apa? Mukhotob, mukhotob. Berarti Kalian masuk, kalian telah masuk, perempuan. Mumtaz. Ya. Lanjut. Fatah tuma, mereka berdua telah membuka, perempuan. Mereka berdua hakon. Ini bentuknya mukhatab atau gaib? Itu dipastikan dulu. Mukhotob Ustaz, mukhotob. Berarti Salah lagi.
kalian berdua telah telah membuka perempuan. mu. Fatah Bisa Tuma perempuan, ini bisa laki-laki. laki-laki, perempuan Ya, sama. perempuan. Mumtaz, mumtaz. Lanjut. Kafaru, mereka telah kafir. Nah, bisa. Telah kafir bisa, telah mengingkari bisa juga. Laki-laki. Ya, telah kafir. Lanjut. Laki-laki ya. Jalasna, ya laki-laki. Jelas ya. Jalasna, mereka telah duduk perempuan. Mereka telah duduk perempuan. Barakallahu fikum jami'an. Ya, mumtaz. Ahsan. Alhamdulillah sudah. Mungkin sedikit ragunya antara mukhatab dengan ghaibnya ya, akhi ya. Iya, Lebih arti ke bahasa diulang-ulang lagi. Indonesia itu. Ya, insya Allah kalau kita lebih mengulang hafalan tasrifnya, insya Allah akan lebih eh, kuat lagi nantinya. Terjem ila lughatil Arabiyah. Tadi mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang Indonesia, dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Nah, Arab. pula alhamdulillahnya kalau kita tepat waktu seperti ini, akhi, jadi seperti privat jadi ya. Enak semakin banyak Ya, pilihannya jadi. La basa. Mumtaz. Oke, terjem ila lughatil Arabiyah. Nah, terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Arab. Taib, saya telah makan. Apa bahasa Arabnya? Akal tuh, Akal, akal tuh. akal, akal tuh. Mumtaz. Nanti setelah ini boleh langsung atau nanti itu boleh akhir Rahmat pilih ya. Kami harapkan yang tadi kita baca ini ditulis di bukunya, pakai pensil aja. Yang terjem ini ditulis lagi di bukunya, yang ini juga ditulis di bukunya juga. Untuk apa? Untuk melatih kita. Nanti tanpa sadar kita pun lebih apalagi lebih kokoh hafalannya lebih kokoh, pemahamannya pun lebih lengkap lagi nantinya. Ya, ya. Untuk latihan kita Ya, Ustaz. mandiri saja. Ya, kita tidak beri nilai, tapi untuk latihan mandiri saja biar lebih cepat nantinya. Cepat kita menguasai. Kalau diikuti ini. Jadi nanti eh, dituliskan ini pun yang latihan ketiga ini juga dituliskan nanti, dituliskan bahasa Arabnya, melatih melatih tulisan Arab kita juga. Ya. Kalau dibiasakan lama-lama nanti akan mudah dan lancar menulisnya. Baik, nomor 2, Syarif tuh, syarif tak, Syarif tah, Mumtaz. syarif tak. Mumtaz nomor 3, kami telah pergi. Kharajna, 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 kharajna yakin. kharajna, yakin Ustaz? Artinya kami telah pergi. Kharajna. Oh, pergi itu keluar ya? Iya, Pergi, pergi. apa pergi? Ya, tadzakkar. Tadzakkar jaidan. Ingat lagi. Safarana, Kalau ini kayaknya bukan pergi jauh lah. kalau safarana pergi jauh ya Ustaz? Oh ya jauh. Safarna bisa bisa. Cuman maksudnya ini yang udah diulang tadi. Pergi. Ada di atas. Di atas tadi ada yang dibaca. Ini masih kelihatan ya. Di layar kita ini masih kelihatan dia nih. Di antara ini, antara dua baris ini. Ada dia di situ. Dakhal masuk. Oh ya, lahabana, Mumtaz. Barakallah fiik. Zahabna. Lanjut. mereka telah pulang. Mereka telah pulang. Roja, roja tun, Mereka telah pulang. Roja'tun nah. mereka. Kalau roja'atun muzakkar atau ghaib? Afwan. Ghaib atau mukhatab? Kalau Goib roja. Ustaz. Hah? Roja'atun ghaib. Yakin, akhi? Roja, roja, nah, Roja'ana. Roja'ana. Ainnya jelaskan lagi. Coba diulang lagi. Jangan roja'na. Jangan. Kalau roja'na berarti itu hamzah. Sedangkan ini pakai roja, ain. nah, Berarti roja, roja'ana. nah, Roja'ana. Coba. roja, nah. Oke. Diapain ke ainnya lagi ya, akhi ya. Jangan kesannya nanti ke hamzah. Karena ke hamzah jadi beda-beda artinya. Lanjut. Oke, Ustaz.
Rokodat. Dia telah tidur. Rokot. Rokodat bisa. Rokodat bisa. Namat juga bisa ya. Amat. Nah, Biasa. namat. Lanjut. Nomor 6, kamu sekalian laki-laki telah menulis. Kata betum. Katabtum. Tum. Mumtaz. Katabtum. Mumtaz. Lanjut. Kamu Ja, sekalian untuk laki-laki telah duduk. Jalastum. Mumtaz. Yang nomor 8, kamu berdua untuk perempuan telah bertanya. Sa'alata. Berdua. Sa'altuma. 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 Tuma. Sa'altuma. Ahsan. Lanjut nomor 9, mereka berdua laki-laki telah datang. Telah datang. Telah datang apa ya? Bahasa apa? Datang, Ja'a. datang. Ja'a. Ja'a. Telah datang nih. Berarti Ja nih. Ja'a. Ini telah datang nih. Di ayat ada idza jaa apa? Idza jaa nas. Itu kan dari jaa nasrullah. Apabila telah datang pertolongan Allah. Jaa. Berarti ja, apa? ja'a, ja'a. Jaa mumtaz. Mumtaz. Yang nomor 10 terakhir, mereka untuk Mereka perempuan telah perempuan telah keluar. keluar. Kharajna. Kharajna, mumtaz. Kharajna. Baik. Ya, akhir Ahmad dan ikhwah semuanya yang mungkin belum hadir tetapi melihat rekaman ini, kami harapkan juga ditulis di bukunya ya, pakai pensil saja, ditulis dan juga dibaca secara lisan untuk melatih lisan kita. Baik, kita lanjutkan wasil insyaallah tasriful fi'lil madil ma'lumi ma'ad dhamair. Oke. Tasrif dari fi'il madi yang ma'lum berarti kata kerja ya, kalau madinya kata kerja yang telah berlalu ya. Ma'lum berarti yang aktif. Aktif tuh yang biasanya menggunakan me. Kayak membaca, menulis, memerintahkan. Itu ma'lum. Maksudnya apa? Ma'lum itu kan artinya diketahui. Apa yang diketahui? Pelakunya diketahui. Ini sengaja kami ulang-ulang terus. Ini kan setiap pertemuan, setiap apa sering kita ulang. Kalau lihat rekaman, sering kita ulang kata-kata ini. Ma'lum ini pelakunya sudah diketahui. Untuk apa? Biar kita mengingat bahwasanya al-fi'lul madil ma'lum itu kata kerja yang telah berlalu untuk yang pelakunya diketahui. Artinya apa? Kata kerja yang telah berlalu yang aktif. Ini maklum. Ini ma'ad dhamair. Tadi yang kita tasrifkan tadi itu semuanya tasriful fi'il madi ma'lum semuanya. Yang kita sudah latihan barusan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tasrifnya yang katabu. Ini semuanya adalah tasriful fi'il madi ma'lum. Tetapi itu belum ada domirnya yang dijelaskan langsung ya. Langsung terlihat kayak ini ada di pelajaran yang saat ini, maka ada dituliskan domirnya di depan seperti ini. Tasrifu fi'il madil ma'lum ma'ad dhamair. Nih. Huwa. Domirnya mana? Domirnya adalah huwa. Kalau zahaba berarti domirnya huwa. Kalau zahaba domirnya huma. Kalau zahabu domirnya hum. Harus sesuai. Tidak bisa hum zahaba. Salah dia. Karena harus sesuai. Ini kan zahaba. Telah pergi. Dia telah pergi ini. Sesuai. Ini kan zahaba mereka berdua. Telah pergi. Mereka berdua huma artinya. Huma dalam bahasa Arabnya. Zahabu mereka telah pergi. Ya untuk laki-laki.
Nah, dalam bahasa Arabnya mereka dalam bentuk laki-laki hum. Nah, pelajaran kita yang sebelumnya domir yang dulu di awal. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kalau kita sudah duduk hafal itu mudah, sangat mudah ini. Nah, ini mencocokkannya. Nah, sesuai dengan artinya. Zahabat berarti domirnya hiya. Kan artinya dia untuk menandakan ini dia untuk perempuan. Zahaba, nah juga uhuma mereka berdua, laki-laki dan perempuan sama. Zahabna, ini kan mereka untuk perempuan tadi. Di latihan kita mengartikan mereka telah pergi, perempuan. Alaysa kadzalik ya Rahmat? Bukankah begitu, akhi Rahmat? Iya, Ustaz. Oh ya. Jadi karena itu tentu sudah pasti domirnya adalah hunna. Begitu juga dengan mukhatab. Anta kamu, zahabta, zahabtuma, antuma, zahabtum antum domirnya. Antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Insyaallah ini mudah. Kalau sudah mengerti sebelumnya dengan domir dari yang pelajaran dulu dan pahami juga tasrif yang kemarin, kita hanya mengganti dari kata ba menjadi zahaba di sini. Berarti dia pergi. Ya sama, kata ba pun seperti itu juga. Kata ba misalnya, huwa kata ba. Kata ba, huma kata ba. Hum katabu. Hiya katabat. Hiya kataba. Hunna katabna. Anta katabta. Antuma katabtuma. Antum katabtum. Anti katabti. Antuma katabtuma. Antunna katabtunna. Ana katabtu. Nahnu katabna. Bisa juga diubah dengan qira'a misalnya. Sama. Huwa qara'a, huma qara'a, hum qara'u, hiya qara'at, huma qara'a, hunna qara'na, anta qara'ta, antuma qara'tuma, antum qara'tum, anti qara'ti, antuma qara'tuma, antunna qara'tunna, ana qara'tu, nahnu qara'na. Diganti lagi dengan yang lain misalnya doroba. Sama seperti itu. Bisa dipahami? Akhir Rahmat? Ya, paham, Ustaz. Insyaallah. Pak Kusyadi dengan Mak Angah ya, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung ya. Sehat Pak Kusyadi? Agak telat. La ba'sa, Pak. Baru pulang, Sultan. Taib Mangah. La ba'sa. Insyaallah nanti ketinggalannya. Tadi kita latihan yang sebelumnya. Dengan Akhir Rahmat sudah bahas latihannya. Nanti bisa dilihat rekaman kita nanti kalau sudah di-share Mangah sama Pak Kusyadi ya. Ya, Silakan, kami sarankan setiap latihan yang sudah kita lalui itu juga ada tulisannya. Walaupun terkadang kami tidak minta secara langsung, tapi ada latihan tamrin-tamrinnya dibuat juga tulisannya untuk melatih kita, untuk percepatan kemampuan kita dalam memahami, terutama di pelajaran sorof ini. Bagaimana Pak Kusredi dan Mak Ngah tentang penjelasan tadi yang kita bahas sekarang? Paham kira-kira? Insya Allah paham sikit-sikit. Allah, Ustaz. Nah, insya Allah ya Pak Kusredi dan Mak Ngah. Kalau paham rasanya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kalau tak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan? Akhir Rahmat, Pak Kusredi dan Mak Ngah, ada pertanyaan? Taib. Tidak ada. Kita lanjut latihan lagi. Dia banyak latihan di sini untuk melatih kita. Silakan langsung juga dicatat di bukunya latihan ini. Ikhwah, Akhir Rahmat dan Mak Ngah serta Pak Kusredi. Yang tadi materinya yang maklum, ini yang majhul. Dia insya Allah mudah, bentuk polanya sama. Sebelum latihan kami jelaskan ini sedikit materinya biar dia seimbang. Setelah maklum, dia majhul. Kemarin kita sudah membahas tentang fi'il madi ya, tasriful far'i ini. Dan pembagian fi'il madi ini ada yang mabniun lil ma'lum dan mabniun lil majhul. Mabni itu berarti harokat terakhirnya tetap, tak berubah-ubah. Fi'il madi ini dia mabni, fi'il yang mabni. Ada yang maklum yang tadi kita bahas, ada yang majhul. Majhul itu
berarti fa'ilnya tidak diketahui, pelakunya tidak diketahui. Kalau dalam bahasa Indonesianya kata kerja pasif. Kalau maklum menggunakan kata me, contoh menulis, telah menulis. Kalau majhul telah ditulis menggunakan kata di. Kalau majhulnya. Memerintahkan, telah memerintahkan, telah diperintahkan. Telah membaca, telah dibaca. Kenapa diganti menjadi di pasif? Karena pekerjaan itu telah dilakukan tapi yang melakukannya tidak diketahui. Makanya langsung saja telah ditulis. Kalau menulis berarti harus diketahui siapa yang menulis itu gitu. Harus ada siapa yang menulis. Tapi kalau setelah ada dia sudah ditulis tapi yang ada tulisan, dia sudah ditulis. Tapi yang menulisnya kita tidak tahu, maka pasti di bahasa Indonesia sendiri pun kita sebutkan dengan ditulis. Itu. Jadi pasif karena pelakunya tidak diketahui. Yang jelas pekerjaannya sudah ada gitu. Tapi yang melakukan tidak ada, makanya menggunakan kata di. Nah, itulah dalam bahasa Arab majhul. Nah, contoh kalau ini kan majhulnya su'ila contohnya. Berarti su'ila dari sa'ala, maklumnya sa'ala. Telah, kalau sa'ala berarti telah bertanya. Kalau su'ila telah ditanya. Nah. Kalau sa'ala ini kan dari sa'ala menjadi su'ila ya. Sa'ala maklumnya sa'ala, apa artinya akhir Ahmad kalau sa'ala? Mereka berdua telah bertanya. Telah bertanya. Kalau su'ila? Mereka berdua telah ditanya. Mumtaz. Tinggal mengganti itu saja. Nah, contoh materi kita tadi kan menggunakan kata apa? Yang di tasrif fi'il madi maklumnya tadi zahaba ya. Ya, zahaba. Atau yang ini kan ma'adomair yang tidak dengan domirnya menggunakan kataba ya. Kataba. Berarti dari kataba menjadi kutiba. Kataba telah menulis, kutiba telah ditulis. Gitu. Dia insya Allah simpel. Polanya sama. Jadi kalau ini su'ila su'ila su'ilu, tinggal mengganti aja sa'ala sa'ala sa'alu. Ini su'inya aja, sa'amnya jadi su'i. Su'ila su'ila su'ilu. Kayu kataba katabu. Katanya itu menjadi kuti. Kutiba kutiba kutibu. Mudah insya Allah. Ini untuk mudzakarnya. Su'ilat su'ilata su'ilna muannasnya. Su'ilta su'iltuma su'iltum. Su'ilti su'iltuma su'iltunna. Su'iltu su'ilna. Itu untuk materinya. Nanti kita latih lagi dengan latihannya. Kita selesaikan materinya dulu. Nah, ini tasriful fi'il madi majhul ma'a dhamair. Ini dhamairnya lagi. Umiro ini berarti su'ila yang tadi. Umiro ini dari amaro. Kalau maklumnya amaro. Amaro telah memerintahkan. Umiro telah diperintahkan. Mumtaz. Kayak gitu. Jadi huwa. Huwa umiro. Huma umiro. Hum umiru. Hiya umirat. Huma umirota. Hunna umirna. Sama dengan yang tadi. Sama sebetulnya. Anta umirta. Antuma umirtuma. Antum umirtum. Anti umirti. Antuma umirtuma. Antuna umirtun. Ana umirtu. Nahnu umirna. Afwan. Bisa dipahami Pak Kusradi, Mak Ngas, dan Akhir Ahmad? Kalau ada yang diragui? Insyaallah. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk kepada latihan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita latihan. Langsung tuliskan di kitabnya masing-masing. Ya. Tapi kita latih juga dengan lisannya. Tasriful fi'il madi ma'lum ma'duma irsa. Setelah itu tamrin. Tamrin pertama, sarrif al-af'al atiyah. Sarrifil af'ala al-atiyata. Oke. Sarrif, tasrifkanlah. Al-af'ala, fi'il al-atiyata berikut ini. Oke. Tasrifkan fi'il berikut ini. Ini sudah pakai dhamair. Sudah pakai dhamair.
Nah, silakan dibuat juga di kertasnya ya, di buku catatannya, di buku di kitabnya, saja buat Bapak dan Akhi Rahmat. Tetapi buatnya dengan pensil agar bisa nanti dihapus ya, dan pahami artinya. Sekarang kita coba sebutkan dulu secara lisan. Oke, kami minta kepada Akhi Rahmat lagi dulu ya. Pada Akhi Rahmat, huwa jalasa. Ayo tasrifkan Akhi Rahmat. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasa, huma jalasa, Iya, ja- iya Pak, ulang lagi. Iya. hiya, hiya jalasat, Nah, Mumtaz. huma jalasata, Mm-mm. hunna jalasna, Mumtaz, lanjut. Yang mukhatabnya lagi. anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, Mm-mm. anti jalasti, antuma jalastuma, antuna jalastunna, Mm-mm. ana jalastu, nahnu jalasna. Mumtaz. Artinya paham ya, Akhi Rahmat? Paham Ustaz? Mumtaz. Sekarang huwa roja'a. Kepada yang gabung duluan, Pak Kusredi ya. Kita urutannya pada yang lebih dulu gabung. Huwa roja'a. Ya, Ustaz. Silakan Pak, tasrikan Pak. Roja'a, wa roja'a, wa roja'a, hum roja'u. Ulang-ulang lagi Pak, ulang lagi. Afwan. Tadi ada yang coba ulang lagi Pak. Ya, Ah, wa roja'a, mm-mm. huma roja'a, Mumtaz. hum roja'u. Iya, Mumtaz, lanjut. Ya roja'at, Mm-mm. huma roja'a, Hiya roja'at, betul. Huma huma roja'a. khoto. Sedikit lagi Pak. Huma ini kan huma untuk perempuan nih. Iya, Tadi kan ada tanya Pak. Ada tanya tuh. Tanya jangan dihilangkan. Kan hiya roja'at. Berarti huma, iya, tanya jangan dihilangkan. Apa lagi? Apa jadinya Pak? huma roja'at Ustaz. Hiya roja'at. Kalau Ya, huma, roja'a. Ya, Ustaz. enggak Pak. Tanya hilang jadinya. Jangan hilangkan tanya. Oh, rojaat Ustaz. Kalau Rojaat. kalau roja'at, hiya Pak. Dia berbeda. Hiya. Ini kan hiya. Ya, rojaat ya, Ustaz. Ya, Ya rojaat. rojaat. Di Ya, humanya tanya jangan dihilangkan Pak. Tapi bukan berarti dia sama gitu. Dia berbeda. oh, Ini kan rojaat. Rojaat. Pas di ya. huma, tanya jangan hilang. Jadi apa dia kira-kira? Polanya tetap ada alif di belakang. Rojaata gitu, Ustaz. Gitu Pak. Mumtaz, mumtaz. Jadi gitu Pak. Mumtaz, Ya, rojaata. Itu ingat, ingat. rojaata ya. Nah, yang sama di huma, di apanya tuh antuma Pak. Antuma ya sama dia. Laki-laki perempuan sama saja. Lanjut Pak. Hunna roja'na, Mm-mm. anta roja'ta, Mm-mm. antuma roja'tuma. Ulang, Afwan Pak. Tadi udah betul. Cuman tolong rojaannya tuh ke ain Pak. Roja. Jangan roja. Ya. Roja'tuma. Karena kalau Antum, roja itu beda artinya. Lanjut. ya. Antum roja'tum, Mm-mm. anti roja'ti, antuma roja'tuma, Mm-mm. antunna roja'tunna, Mm-mm. anna roja'tu, Mm-mm. nahnu roja'na. Artinya paham ya Pak ya? Arti per Insyaallah, Ustaz. Insya Allah mumtaz. Taib, barakallahu fiik Pak. Sekarang Ya, Ustaz. makna, tafadhal makna. Yang mana, Ustaz? Huwa kataba makna.
Yang selanjutnya lagi. Huwa kataba. Huwa kataba. Huma kataba. Ulang lagi Mak. Dari huwa. Huwa kataba. Oh, ulang lagi Mak. Huwa kataba. Sampai apa Mak? Tadi sudah betul, jangan dipanjangkan K-nya Mak. Tadi kan sudah Ya, betul kataba, tapi sedikit apa Mak? Kataba kayak gitu. huwa Kataba kataba. jadi ya gitu. Pendekkan aja Mak. Huwa kataba gitu aja. Huwa kataba. Mumtaz Mak. Huma kataba. Mm-mm. Huma kataba. Hum katabu. Mm-mm. Ia katabat. Mumtaz. Huma katabata. Mumtaz. Kunna katabna. Mm-mm. Nanya pendek ya Mak An ya? Nanya ya. pendek atau panjang? Hu pendek. Mumtaz. Hunna katabna. Mumtaz. Lanjut. Anta katabta. Mm-mm. Antuma katabtuma. Mumtaz. Antum katabtum. Mm-mm. Anti zahabti. Antuma zahabtuma. Ulang lagi. Anti 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 katabti. Mumtaz Mak. Antuma katabtuma. Ah. Antunna katabtunna. Mm-mm. Ana katabtu. Nahnu katabna. Mumtaz. Artinya paham ya Mak ya? Ya, saya telah dia telah menulis. Dalam menulis. Enggak, setiap yang Mangah baca tadi paham kan? Insya Allah paham. Itu. Tapi dia kan setiap kata yang kita ucapkan tadi beda artinya. Kalau udah paham, sekarang kami minta nanti Mangah semuanya ditulis di bukunya, melatih tulisan kita. Walaupun kelihatannya simpel atau apa, tapi pengaruhnya sangat besar nanti. Mangah Pak Kusadi dan Akhi Rahmat ya. Jadi harapannya nanti kita sudah bisa lisan kita insya Allah tadi sudah, tinggal tulisannya. Jadi menyeimbangkan itu. Kita latihan terus nanti. Baik. Yang nomor 2, imla'il faragha bi fi'li munasibin. Imla berarti isilah. Imla ini berupa perintah, isilah al faragha yang kosong ya, yang kosong. Ini sudah sering keluar berarti. Bi fi'li berarti dengan bifi'lin ya, bifi'lin munasibin, bifi'lin dengan fi'il munasibin, yang munasib ini yang cocok atau yang sesuai, munasib ini yang cocok atau yang sesuai. Berarti imla al-faraq, isilah yang kosong ini. Silahkan langsung diisi nanti tulisannya di kitabnya masing-masing, sekaligus kita bacakan. Akhir Rahmat, dari huwa Ya, Ustaz. qur'a. Ini contohnya huwa qur'a, berarti dia telah membaca. Lanjut. Anta qara'ta. Mumtaz. Anta qara'ta. Mumtaz. Lanjut. Pak Kursiyadi. Ana qara'tu, Ustaz. Ana qara'tu. Mumtaz. Lanjut. Bangah. Hum. Hum. Mangah. Hum qara'tum. Hum qara'tum. Khata'. Hum qara'tum khata'. Hum. Apa Mangah? Hum qara'u. Hum qara'u. Mumtaz. Akhir Rahmat. Hunna. Qara'na. Pak Kusyadi, antunna. Antunna qara tadi ya. Antunna. Qara'tunna, Ustaz. Qara'tunna. Tinggal mau ngambil tunnanya aja. Ya, Antum. Ustaz. Mangah. Antum qara'tum.
Akhir Ahmad hiya. Qara'a, Hiya. qara'a, Khoto. qara'at, qara'at. Nah, qaraat. Mumtaz. Nahnu Pak Kusradi. Qara'na. Mumtaz. Huma Mangah. Huma qara'a. Qara'a. Mumtaz. Lanjut. Langsung dicatat ya. Imla'il faragha bidomirin munasibin. Nah, lanjut sama juga huwa roja'a. Berarti roja'a ini adalah kalau yang tadi fiilnya yang kita isi, sekarang domirnya yang kita isi. Domirnya. Domirnya lagi. Roja'a berarti huwa roja'a. Dia telah kembali atau dia telah pulang. Lanjut. Roja'u Pak Kusradi. Roja'u. Hum roja'u. Hum roja'u. Mumtaz. Hum. Ma'ngah roja'atu. Ana raja'tu. Ana roja'atu. Mumtaz. Akhir Ahmad roja'ata. Huma raja'ata, Huma roja'ata. Mumtaz. Roja'atum Pak Kursyadi. Antum roja'tum. Antum roja'tum. Mumtaz. Roja'ati Akhir Ahmad. anti raja'ati, Anti roja'ti. Mumtaz. Ma'angah roja'at. Hiya Hiya roja'at. raja'at. Mumtaz. Hiya roja'at. Mumtaz. Akhir Ahmad roja'a. huma raja'a, Huma raja'a. Mumtaz. Pak Susyadi roja'atunna. Antunna roja'tunna. Antunna roja'atunna. Mumtaz. Ma'angah roja'na. Nahnu raja'na. Nahnu roja'na. Mumtaz. Baik. Alhamdulillah sudah kita sudah paham artinya pun insyaallah sudah dipahami. Nah, ini ada dhamir nasbin muttasil. Nih, dhamir nasbin muttasil ini materi yang dahulu di awal kita sudah membahas ada dhamir nasab, ada dhamir yang rafa. Kedudukan ini nasabnya dia dhamir nasab dan muttasil dia bersambung dengan fiil. Ini huma, hum. Ini namanya dhamir muttasil semuanya nih. Hu berarti dia, huma mereka berdua, hum mereka, ha dia, huma mereka berdua, hunna mereka, ka kamu, kuma kalian berdua, kum kalian, ki kamu, kuma kalian berdua, kunna kalian untuk perempuan. Untuk perempuan. Ni, ini yang apanya pakai ni dia. Berarti ni untuk laki-laki, na untuk afwan. Ni untuk saya atau aku, na untuk kami. Ya, ni. Bukan tu lagi. Kalau yang tadi ke Bapak, Ma'ngah, Pak Kusradi dan Akhir Ahmad, yang ini dia bersambung, dia domir munfasil. Domir munfasil, walaupun di sini ada juga domirnya. Ini namanya domirnya itu domir rofa. Dia ini rofa, kedudukannya rofa sebagai pelaku, sebagai fa'il, makanya dia rofa. Kalau i'rabnya dia rofa gitu. Tetapi kalau ini dia bukan sebagai fa'il, makanya dalam i'rabnya dia nasab. Dia sebagai objek. Ini domir ini sebagai objeknya. Kalau yang tadi domirnya sebagai pelaku. Kalau ini domirnya sebagai objek. Objek dari fi'il tadi. Paham kira-kira dari dari penjelasan kami barusan? Bapak-bapak dan Akhir Ahmad? Bisa dipahami maksud kami? Atau Jadi perlu objeknya, diulangi sekali lagi? Apa Akhir Ahmad? objeknya berupa domir ya Ustaz ya? Objeknya domir. Yang tadi domir juga tapi subjek sebagai subjek. Ini kan kita Subjek. main domir nih lagi. Ini dia nih domir. Ini sebetulnya Akhir Ahmad.
Ini kan dijelaskan ini domir munfasil. Ah ya, ini kan udah dijelaskan ada domir, tapi domir munfasil dan kedudukannya rofa. I'rabnya dia rofa. Kenapa? Rofa itu untuk pelaku. Salah satunya untuk pelaku. Dan kalaupun tidak ada domirnya, kalaupun seperti ini, kan tidak ada domir mufasilnya. Sebetulnya ini ada domirnya di sini. Nih, ini ada domir nih. Ini domir dia sini. Ini domir. Ini domirnya mustatir. Ini domir. Ada domir mengandung domir dia di sini, mengandung domir dia di sini, mengandung domir juga dia di sini. Nah, kata domir dia di sini. Tuma, ini domir dia di sini. Domir. Sama-sama dia bersambung, tetapi di sini posisinya adalah posisinya rofa. Ya, Arabnya rofa. Kenapa rofa? Dia sebagai pelaku, dia sebagai fa'il. Kan kita artikan mereka telah menulis. Ini kan kita artikan mereka telah menulis. Betul? Betul seperti itu Ustaz. artinya. Betul kan? Berarti Betul. mereka itu kan ini yang menjadikan dia mereka ini wawu ini ada wawu berjamaah di sini. Berarti mereka dia domir. Merekanya sebagai pelaku. Yang menulis itu mereka itu gitu. Tetapi kalau yang domir nasab, namanya ini adalah domir rofa. Tetapi kalau domir nasab yang mutasil yang tadi, yang pembahasan kita ini bukan mereka sebagai pelakunya, bukan domir itu sebagai pelakunya. Dia sebagai objek dari fiil itu sendiri. Contoh, nih contohnya. Sa'alahu. Sa'alahu, hu-nya dia. Kalau tadi kan sa'ala, dia telah menulis. Ini sa'alahu. Sa'ala ini dia telah. Sa'ala. Siapa pelakunya? Dia. Sa'alanya pelakunya. Hu ini domir yang menunjukkan objeknya. Sa'alahu. Dia telah bertanya kepadanya. Kepadanya. Ini jadi artinya di sini dia telah bertanya kepadanya. Dia di sini karena dia sa'ala tadi. Sa'ala ada domir mengandung di sini. Tetapi yang hu ini yang jelas ini dia lagi sebagai dia objeknya. Atau karena dia sama dia, kita pindah. Ini sa'ala juga. Sa'ala berarti dia telah bertanya. Betul? Itu artinya tadi Akhir Ahmad? Betul, Betul kan? Ustaz. Dia telah bertanya kan gitu. Ini ada humanya di sini. Kepada siapa dia telah bertanya? Si dia tadi dia telah bertanya kepada huma, kepada mereka berdua. Mereka Kalau yang berdua. tadi dia bertanya kepada satu orang saja, kepada dia lagi gitu. Kita menjelaskan orang yang dia bertanya kepada orang satu lagi. Kalau ini kita menjelaskan seseorang yang sedang bertanya kepada dua orang. Jadi domirnya yang jelas di sini ini sebagai objek. Makanya disebut dengan domir nasbin muttasil. Domirnya bersambung tetapi dia nasbin, nasab. Kedudukannya nasab karena dia sebagai objek. Muttasil itu artinya bersambung. Berarti tasriful fi'lil madil muttasil bidomiri nasib. Nasbin. Tasrif fi'il madi fi'il madi kata kerja yang telah berlalu al muttasil yang bersambung bidomir dengan domir nasab. Dengan domir nasab dia bersambungnya. Kenapa dia nasab? I'rabnya nasab. Ini balik kepada i'rab. Bagaimana kita memahami apa itu i'rab? Silakan lihat lagi rekaman nahwu. Sudah. Kalau sudah kita lihat lagi rekaman nahwu, insyaallah mudah menyambungnya ini. Kalau kita ingat yang nahwu itu mudah akan menyambungnya. Jadi Akhir Rahmat, Pak Kusyadi dan Mak Ngah serta ikhwah yang menonton rekaman ini bahwasanya ini bersambung dia dengan domir nasab. Bagaimana memahaminya? Coba dilihat lagi nahwu pertemuan pertama dan sorof pertemuan pertama dan kedua. Kita dulu mengkaji tentang domir ini ada dan sudah kami jelaskan sebelumnya. Kita hanya mengulang saja sebetulnya, tetapi sudah dengan penjelasan yang lebih lanjutnya. Baik, berarti gini, sa'alahu berarti dia telah bertanya kepada dia, ada dipakai kepadanya. Sa'alahuma dia telah bertanya kepada mereka berdua, walaupun tidak ada ilah, tetapi ini langsung
langsung tetap ada kita artikan kepada. Susah kita mengartikan dia telah bertanya nya. Nah, tak bisa. Dia telah bertanya mereka berdua. Tak bisa. Apa maksudnya? Itu harus ada kata kepadanya. Walaupun tidak ada ilah di situ. Tapi dia langsung. Kenapa seperti itu? Untuk sekarang kami jawab saja karena seperti itu susunannya. Nah, besok kalau sudah materi kita sampai di situ baru kita jelaskan sebab dan teorinya, Bapak Ibu. Kalau untuk sekarang dilihat saja bahwasanya memang seperti itu bentuknya. Walaupun tidak ada ilah di situ, dia diartikan juga kepada. Karena bertanya itu pasti ada kepada objek gitu, kepada seseorang juga. Berarti sa'alahu, dia telah bertanya kepadanya atau kepada dia, boleh. Dia telah bertanya kepada dia, boleh. Atau kepadanya. Sa'alahuma, dia telah bertanya kepada mereka berdua. Sa'alahum, dia telah bertanya kepada mereka. Sa'alaha, dia telah bertanya kepadanya. Perempuan berarti. Nya itu ke perempuan. Kalau dia yang bertanya itu laki-laki. Karena sa'ala ini domirnya adalah untuk ghaib muzakkar. Ya, muzakkar. Yang mufrad, yang sendiri. Sa'alahuma, dia telah bertanya kepada mereka berdua. Ini perempuan sama laki-laki sama-sama huma. Sa'alahunna, dia telah bertanya kepada mereka. Sa'alaka, sedangkan tadi yang bukan yang bersambung dengan domir nasab, tapi domirnya sebagai pelaku, yang untuk ghaibnya beda. Sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata. Kalau ini untuk yang musannanya sama-sama huma. Itu beda. Sa'alahunna atau sa'alaka, kalau untuk mukhatabnya lagi. Sa'alaka, dia telah bertanya kepada kamu. Nah, kamunya laki-laki. Sa'alakuma, dia telah bertanya kepada kalian berdua, laki-laki. Sa'alakum, dia telah bertanya kepada kalian, laki-laki. Sa'alaki, dia telah bertanya kepada kamu, perempuan. Sa'alakuma, dia telah bertanya kepada kalian berdua, perempuan. Sa'alakunna, dia telah bertanya kepada kalian perempuan. Lihat di sini yang musannahnya sama-sama. Muzakkar muannas sama untuk ghaib. Yang di sini pun untuk mukhatabnya sama muzakkar dan muannas. Sedangkan yang untuk mutakallimnya, kalau tadi kan sa'altu. Betul Bapak dan Akhi Rahmat? Sa'altu berarti aku telah bertanya. Tetapi di sini akunya bukan lagi sebagai pelaku. Aku di sini adalah sebagai objeknya. Pelakunya siapa? Dia. Sa'ala. Dia telah bertanya kepadaku. Sa'alani. Sa'alani, dia telah bertanya kepadaku. Sa'alani Muhammad. Misalnya Sa'alani Muhammad anit tariq. Muhammad telah bertanya kepadaku tentang jalan. Itu susunannya. Sa'alana, dia telah bertanya kepada kami. Sa'alana Muhammad an bait. Muhammad telah bertanya kepada kami tentang rumah. Seperti itu susunannya. Sampai di sini bisa dipahami, Akhi Rahmat, Pak Kusradi dan Ma'anga? Ada pertanyaan? Pelan-pelan. Insyaallah ya Pak. Ustaz. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Kalau ada ragu, langsung tanyakan. Kalau tidak kita tes keraguannya tadi ya. Tadi, insyaallah dia mirip-mirip, insyaallah mudah. Tapi tetap setelah ini nanti tetap perlu dihafalkan. Sorof ini itu pergi. Baik. Tamrin. Tamrin, latihan. Yang pertama, sarrif al-af'al al-atiyah. Tasrifkanlah fi'il-fi'il berikut ini. Amarahu. Amarahu apa artinya? Apa artinya amarahu Pak Kusriyadi? Apa Pak? Atau ada yang tahu artinya? Bisa mengertikan? Langsung diartikan? Perintah. Yang lengkapnya, Mangah. Kalau perintah salah. Memerintahkan. Memerintahkan.
Memerintahkan masih salah. Memerintah, Salah. menyuruh. Salah. Ya kami minta arti Dia lengkapnya. dia telah menyuruh atau Dia, memerintah. dia telah menyuruh, masih kurang. Dia Dia telah telah memerintah. Dia Dia telah memerintah kepadanya. kepadanya. dia telah memerintahkannya, bisa. Dia telah memerintah menyuruhnya. Kalau memerintah kepadanya atau menyuruh kepadanya, kira-kira baku enggak ke dalam bahasa Indonesianya? Akhir Ahmad, dia telah menyuruh kepadanya, dia telah memerintahkan kepadanya. Baku atau rancu dalam bahasa Indonesianya? Ya rancu Ustaz. Rancu. Nah, jadi tidak semua bisa dibuat kepada, tergantung. Berarti apa lagi? Amarohu cukup dia telah memerintahkannya atau dia telah menyuruhnya. Ya. Nah, cukup. Tidak dipaksakan ada kepadanya. Kalau salah tadi tidak ada kepadanya, justru itu yang berancu gitu. Nah, jadi di sini kami menjelaskan bagaimana caranya kita menerjemahkan dari bahasa Arab tuh. Nah, disinilah letak seninya, letak zauknya menerjemah itu. Karena tidak semuanya bentuknya sama, berarti terjemahnya seperti itu juga, tidak semuanya seperti itu. Nah, di sinilah isyarat ini kita mempelajarinya. Baik. Berarti amarohu dia telah memerintahkannya atau dia telah menyuruhnya, sama-sama. Artinya nah, silakan tolong ditasrifkan siapa yang mau duluan. Ya Ustaz. Baik. Tafadhal Akhir Ahmad. Amarahu, amarahuma, amarahum, amaraha, amarahuma, amarahunna, amaraka, amarakuma, amarakum, amaraki, amarakuma, amarakunna, amarani, amarana. Amaroni, amarona, mumtaz. Artinya bisa dipahami ya, Akhir Ahmad? Bisa Ustaz. Bisa ya, insyaallah. Baik. Ja'alahu. Coba mangah ja'alahu. Ja'alahu, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahum. Ulang lagi mangah. Ulang lagi. Ja'alahu, ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum. Ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna. Ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum. Ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakun. Ja'alani, ja'alna. Ja'alani, ja'alna. Ulang lagi mangah. Ja'alani, ja'alna. Ja'alna masih salah mangah. Ja'alana. Nah, ja'alana. Jangan. Ja'alana dengan ja'alna artinya jauh berbeda. Ya mangah. Semuanya ja'alna ini ja'alna dengan ja'alana artinya sangat jauh berbeda. Nah, ini yang kedua. Ja'alna dengan ja'alana sangat beda artinya. Kalau ja'alna kami telah menjadikan. Ja'ala ini kan menjadikan. Kami telah menjadikan. Jadi kalau ja'alana dia telah menjadikan kami. Nah, dia telah menjadikan kami. Ja'alana mahiran. Ja'alana mahiran fi lugatil Arabiyah misalnya. Ja'alana Muhammad mahiran fi lugatil Arabiyah. Muhammad telah menjadikan kami mahir atau menguasai bahasa Arab. Tapi kalau ja'alna Muhammad misalnya, ja'alna Muhammad mahiran bil lughatil Arabiyah. Nah, kami telah menjadikan Muhammad mahir dalam bahasa Arab. Sangat jauh, artinya sangat jauh berbeda, ya. Nah, jadi ini hati-hati ikhwati fillah semuanya, Bapak, Mangah dan
akhi ya. Baik, kita lanjutkan Pak Kusnadi. Nasarahu. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, Mumtaz. nasaraka, nasarakuma, nasarakum, Mumtaz. nasaraki, nasarakuma, nasarakun, Ya, Mumtaz. nasaroni, nasorna. Nasaroni, Nasorna. Ya, Ustaz. Khotok, Pak. Ulang lagi, Pak. Ya. Nasaroni. Roni, nasorna, ya, Ustaz. Salah, Pak. Coba diingat lagi, Pak. Itu barusan kami berarti masih sama Bapak Kusnadi dengan Mak Ngah tadi, dengan Pak Hanafi Iya. tadi yang mengatakan ja'alna. Harusnya ja'alana. Nasorna. Nasorna, ya. Nasorna salah, Pak. Nasorona, Ustaz. Nasorona. Mumtaz. Nasorona. Ya artinya sangat berbeda jauh, Pak. Nasorna dengan Nasorona itu sangat-sangat berbeda jauh artinya. Padahal hanya beda tipis ya, Pak ya. Beda tipis Ya. saja. Satu Nasorna, dimatikan rohnya, nasorona. satu tidak. Satu dihidupkan. Ya, artinya sangat jauh. Contoh, Nasorna artinya kami telah menolong. Tapi kalau Nasorona, dia telah menolong kami. Nah, sedangkan yang kita bahas sekarang adalah Nasoronanya. Karena domirnya adalah domir nasab, domir yang menjadi objek. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Nah, jadi itu difokuskan lagi, Pak ya. Dia mirip aja Nasoroni, Nasorona. Nah, kalau Nasorna itu kawannya Nasortu, Nasortu, Nasorna baru. Misalnya Nasoro, Nasoro, Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasortunna, Nasortu, Nasorna. Nah, sedangkan yang domir nasab, yang domirnya sebagai objek adalah nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasorota, nasoro, nasoroka, nasorokuma, nasorokum. Nah, jadi tanya menjadi k lagi, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasoro. Nah, Ustaz, ya, Manga. lihat itu soal kan Yang mana, Manga? yang Oh, ini. ke, Oh iya ya, Afwan, Manga. Ini salah, berarti salah cetak apanya, Manga? nah Kitabnya itu berarti. Oh kami iya iya. pedoman ke situ Ya, toi Manga. Silakan di apa, Manga? Dicoret di ini di bukunya. oke ya Jadikan masih salah. Ustaz. Oke, Manga. Oh iya ya, jadi ini yang di contoh tadi ya. Baik. Ya, kami pun tidak fokus tadi melihatnya, Afwan. Sa'alana, ya sa'alana, sa'alani, sa'alana. Ya, berarti salah di apa? Dicetakannya, di percetakan. Baik. Lanjut. Akhir Ahmad dorobahu. Masih ada kita satu-satu lagi. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Mumtaz. Lanjut Pak Kusnadi. Kotalahu. Kotalahu, kotalahuma, kotalahum, kotalaha, kotalahuma, kotalahunna, kotalaka, Mumtaz. kotalakuma, kotalakum, Ahsan. kotalakuma, kotalakunna,
Kotalani. Kotalana. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik, Pak. Mangah, lanjutkan Mangah. Mana'ahu, mana'ahuma, mana'ahum, mana'aha, mana'ahuma, mana'ahunna, mana'aka, mana'akuma, mana'akum, mana'aki, mana'akuma, mana'akunna, mana'ani, mana'ana. Mumtaz. Barakallahu fiik, Mangah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kalau mana'a ini artikan menghalangi ya. Kalau qatala memerangi atau membunuh. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Tarjim ila lughatil Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sa'altuka Pak Kusnadi. Sa'altuka. Sa'ala, apa arti sa'ala, Pak? Asalnya dulu. Sa'ala apa artinya, Pak? Sa'ala. Ini kan sa'altuka itu dari kata sa'ala nih. Sa'ala apa artinya, Pak? Salah bertanya, Ustaz. Bertanya. Berarti kalau sa'altuka nyerah? Pas? Pas dulu, Ustaz. Pas dulu. Ada yang tahu? Dibantu? Yang lain? Pak Rahmat, Mangga? Aku telah bertanya kepada kamu. Aku telah bertanya kepada kamu, Mumtaz. Sa'altu itu kan didomir, Pak. Dia afwan di tasrif sa'altu. Kan aku telah bertanya atau saya telah bertanya nih. Sa'altu. Saya telah bertanya. Kamu. Berarti sa'altuka aku telah bertanya kamu. Rancu dia. Jadi bagaimana? Sa'altuka aku telah bertanya kepada kamu. Di bahasa kita panjang, di bahasa Arabnya pendek sekali. Aku telah bertanya kepada kamu, sa'altuka. Dah. Ringkas nih, Pak. Padahal di bahasa kitanya sudah berapa kata tuh? Aku telah bertanya kepada kamu. Ada 5 kata tuh. Dalam bahasa Arabnya enak. Huruf, berapa huruf aja? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. 5 huruf di bahasa Arabnya, 5 kata di bahasa kita. Sa'altuka. Aku telah bertanya kepada kamu. Mumtaz. Barakallahu fiik, akhi Ahmad. Karena Pak Kusnadi tadi belum menjawab, Pak Kusnadi lagi tuh. Ya, Pak. Saal tahu lagi, Pak. Coba dari sa'altanya dulu. Sa'alta apa artinya, Pak? Sa'alta. Sa'alta. Masih ini, Ustaz. Ya kan? Sa'alta berarti mukhotob dia, Pak. Mukhotob. Mukhotob untuk muzakkar. Berarti apa artinya? Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Mereka telah bertanya, Ustaz. Ada. Sini. Untuk, Pak. Sekarang sa'altanya saja dulu, Pak. Apa arti sa'alta, Pak? Sa'alta ini apa artinya, Pak? Oke, kita coba tasrifkan, Pak. Sa'ala apa artinya, Pak? Sa'ala. Salah bertanya, Ustaz. Yang lengkapnya, Pak. Sa'ala. Dia telah bertanya. Sa'ala. Ya kan kalau tasrifnya sa'ala, sa'alu kan gitu, Pak. Sa'ala, dia telah bertanya. Sa'ala. Mereka Kamu telah bertanya. Ya, Ustaz. Kamu telah bertanya. Bukan kamu, salah. Yang mana, Pak? Yang ini. Kalau yang ini betul. Sa'alta ini kamu telah bertanya, betul tuh. Ini. Kalau kamu telah bertanya ini, Pak. Sa'alta. Betul. Sa'alta. Berarti hu. Apa artinya, Pak? Sa'altahu. Dia telah bertanya, Ustaz. Kok ke dia lagi, Pak? Coba kita urutkan, Pak. Kita urutkan. Sa'ala tadi apa, Pak? Sa'ala. Salah bertanya, Ustaz.
Yang lengkapnya, Dia Pak, telah yang lengkap, bertanya. yang lengkap. Aku- Sa'ala, dia telah. Dia telah bertanya. Nah, sa'ala, mereka Mereka berdua bertanya, Ustaz. telah bertanya. Telahnya jangan lupa, Pak. Ini si fi'il madi kan. Mereka berdua telah Bertanya. bertanya. Sa'alu, Mereka telah bertanya, Ustaz. untuk laki-laki ya, Pak ya. Mereka Yang itu laki-laki. Mumtaz. Betul, Pak. Sa'alat, Salat, dia. dia telah bertanya untuk perempuan, Ustaz. Dia telah bertanya untuk perempuan. Mumtaz, Pak. Sa'alata, mereka Mereka berdu. telah bertanya, Mereka eh, berdu. mereka Sa'alata. berdua. Ya, Mereka berdua telah bertanya untuk untuk perempuan. Sa'alna. Sa'alna. Berdua. Sa'alna. Masih Benar. perempuan, Pak. Mereka telah bertanya. Untuk perempuan, Mumtaz, Pak. Sekarang untuk mukhatab lagi, Pak. Yang tadi ghaib. Ghaib itu berarti kata ganti orang ketiga. Ketiga, Yang ya. kita bahas tadi ada laki-lakinya, ada perempuannya. Kalau yang laki-lakinya sama-sama dia. Kalau satu orang dia berarti. Kalau dua orang mereka berdua. Kalau bertiga atau lebih mereka. Kan itu yang tadi. Yang untuk ghaib kata ganti orang ketiga. Sekarang mukhatabnya lagi. Mukhatab itu adalah kata ganti orang kedua. Kalau sendiri artinya kamu. Kalau berdua orang kalian berdua. Kalau tiga atau lebih kalian. Sementara ini adalah mukhatab sa'alta. Apa artinya, Pak, sa'alta? Sa'alta itu mukhatab untuk laki-laki. Kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Berarti artinya, Pak? Kamu, Ustaz. Kamu telah bertanya, Ustaz. Kamu telah bertanya, Mumtaz, Pak. Tapi lengkapkan, Pak. Satu lagi. Hu-nya apa? Kamu telah bertanya kepada kamu, Ustaz. Kepada kamu, Pak. Hu ini apa artinya, Pak? Hu apa artinya, Pak? Hu dia, Ustaz. Dia. Berarti ulang lagi, Pak. Artikan lagi. Kamu bertanya kepada dia, Ustaz. Kamu telah bertanya kepada dia. Mumtaz, Pak. Langsung catat ya, Pak ya. Langsung ditulis, Pak. Langsung ditulis. Mumtaz. Ya, betul, Pak. Kayak gitu. Jadi, itulah pentingnya, Pak. Semuanya, ya. Itulah pentingnya kemarin kita tasrifnya dulu. Itulah pentingnya penjelasan itu. Ada yang ghaibnya, ada yang mukhatabnya. Untuk ini. Ada yang hanya mufrad, satu orangnya. Ada yang dua orangnya, ada yang tiga orangnya. Sampai ke situ nanti. Sampai untuk menerjemah seperti ini. Baik. Syukran Pak Kusadi, barakallahu fiik. Mangah sa'aluni. Apa artinya mangah? Mereka telah bertanya kepadaku. Mereka telah bertanya kepadaku. Merekanya laki-laki perempuan, mangah? Laki-laki. Laki-laki. Mumtaz. Barakallahu fiik. Sa'aluni. Mereka telah bertanya kepadaku. Harap langsung dicatat ya. Sa'altumuha. Sa'altumuha. Apa itu, Akhir Ahmad? Mereka perempuan telah bertanya kepadanya. Mereka perempuan Telah bertanya kepada dia perempuan. Dia perempuan. Masih salah. Sa'altumuha ini kira-kira mukhatab atau ghaib, akhi? Sa'altum. Fa'ilnya yang mana, Ustaz? Bingung jadi, Ustaz. Fa'ilnya yang mu, Ustaz. Bukan mu. Dia sa'altum. Ini sa'altum, dari sa'altum sebetulnya. Sa'altum. Iya. Berarti mereka laki-laki
telah bertanya kepada dia perempuan. Ah, mumtaz. Kenapa menjadimu di sini? Mungkin itu yang buat ragu tadi ya. Iya, Ustaz. Dia kan kata sa'alu. Nah, sa'alu baru ini ndak sa'altumuha. Kenapa menjadi sa'altum? Dari sa'altum harusnya kan seperti ini. Sa'altumha. Itu kan? Harusnya Iya, seperti itu kan? iya, Ustaz. Sa'altumha. Sa'altumha. Ini agak berat disebutkan oleh orang Arab. Orang Arab. Makanya ditambah. Makanya berkata tambah sa'altumha. Kalau orang kita mungkin mudah. Sa'altumha. Nah, makanya mereka tambahkan, mereka hidupkan lagi. Sa'altumuha, sa'altumuha, ditambahkan waw di sini. Ada tambahan wawnya. Ahanya menjadi terpisah karena waw tidak bisa bersambung. Ya. Sa'altumuha. Sama dengan ini, amartumuha. Ya harusnya amartum. Oke. Nah, amartumuha. Itulah intinya gitu. Itu aja kita pahami dulu. Nah, jadi tum itu kalau ada sambungannya domir di belakangnya dia menjadi tumu. Jadi saltumha, enggak agak berat, agak ganjil ya. Saltumha. Jadi sa'altumuha. Amartumuha gitu. Baik. Jadi ini asalnya dari tum ini ya, oke. Jadi tum tuh dihidupkan mimnya menjadi mu, tambah waw mati satu. Sukunnya dipindahkan ke wawnya. Artinya kalian telah bertanya kepada dia, kepadanya, perempuan. Mumtaz. Sa'altumuhum. Pak Kusredi. Ustaz, Sa'altumuhum. Ini mirip. mereka telah bertanya kepada apa nih? Kalau hum kan mereka, Ustaz. Ya. Betul, Pak. Ya. Dan mereka telah bertanya kepada Mereka. Ustaz. Mereka yang keduanya betul, Pak. Cuma mereka pertamanya salah. Ini sa'altum, Pak, bukan sa'alu. Asalnya sa'altum. Sa'altum apa artinya, Pak? Bukan mereka telah bertanya, tapi Kalian, Ustaz. Nah, kalian laki-laki telah bertanya kepada mereka. Mumtaz, Pak. Ini kan sama dengan yang dijawab Akhir Rahmat tadi, Pak. Sama nih. Sa'altumu yang kita jelaskan tadi. Ini untuk kalian. Asalnya sa'altum. Kenapa ditambah wawnya? Karena dia bersambung dengan yang lain di belakangnya, maka dia harus dihidupkan mimnya, ditambahkan waw satu. Baik. Sa'alnakum ma'ngah. Apa arti sa'alnakum ma'ngah? Kami telah bertanya kepada kalian. Kami telah bertanya kepada kalian. Kaliannya laki-laki perempuan, ma'ngah? Laki-laki. Betul kaliannya. Tapi kalau kami telah bertanyanya itu masih salah, ma'ngah. Kira-kira nanya panjang atau pendek itu, ma'ngah? Pendek. Pendek apakah artinya kami? Yang dia Apa? Dia nggak bertasdik ya. Dia tak bertasdik. Apa namanya? Hunna kan nggak bertasdik dia. Dia bukan hunna di situ, ma'ngah. Ya betul, dia domirnya hunna sebetulnya. Hunna sa'al. Ya, dia telah bertanya kepada kalian. Dia, ma'ngah? Ya, hunna. Hunna bukan dia artinya, ma'ngah. Dia mereka. Mereka. Mereka telah bertanya kepada kalian. Merekanya laki-laki perempuan, ma'ngah? Merekanya perempuan. Mereka perempuan telah bertanya kepada kalian laki. Kalian laki-laki. Mumtaz.
Amartani. Amartani apa artinya amartani Akhi Rahmat? Kamu telah memerintahkan aku. Kamu telah memerintahkanku Memerintahkan atau kamu aku. telah menyuruhku. Bisa, menyuruhku aja lah ya. Biar enggak Ya, susah. Ustaz. Kamu telah menyuruhku atau memerintahkanku. Mumtaz, Akhi Rahmat. Amartukum, Pak Kusriyadi. Artikan amartunya dulu. Amartunya yang menjadi pelakunya, kumnya menjadi objeknya. Amartu ini pelaku, subjek, kum menjadi objeknya. Ini apa artinya amartukum? Kamu telah memerintahkan. Amartu apakah kamu, Pak Kusredi? Amartu? Amarta baru kamu, Pak Kusredi. Ini amartu. Kalau amarta baru kamu telah memerintahkan. Tapi ini tu bukan ta. Apa artinya? Mereka, Ustaz, ya. Mereka enggak, tambah jauh dia, tambah lari jauh dia. Amartu. Dia telah memerintahkan, Ustaz. Dia enggak, Manga. Dia tidak, Pak Kusredi. Tidak, Pak. Iya, iya. Amartu. Apa, Pak? Dia telah memerintahkan, Ustaz. Amartu. Kan? Kan, Pak. Lihat tasrif lagi, Pak. Tasrifnya lihat lagi, Pak. Dia kan tasrifnya amaru, amarota, amarna. Amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartunna, amartu, amarna. Amartu itu mutakallim, Pak. Kata ganti orang pertama. Apa artinya, Pak? Mutakallim, kata ganti orang pertama untuk tunggal. Apa bahasa kitanya tuh? Kata ganti orang pertama, Pak. Ana, Ustaz. Apa buah? Ana. Udah betul ana. Berarti apa, Pak? Amartu berarti artinya? Saya telah bertanya. Kok bertanya, Pak? Tadi udah betul tadi. Bukan bertanya amar nih, bukan bertanya, Pak. Saya telah memerintahkan atau saya telah menyuruh Kepada mereka, Ustaz. Kalian ini. tak ada pakai Masih di- kepada, Pak. Saya telah memerintahkan kepada kalian rancu atau baku bahasanya kira-kira, Pak. Agak ran. Kak Rancu, Ustaz. Nah, jadi tepatnya adalah Saya telah memerintahkannya, Ustaz. Bukan. saya telah memerintahkan. Kum ini apa, Pak? Kum. Ke mereka, Ustaz. Kum mereka salah, Pak. Kum mereka itu salah. Kum. Berarti
Mereka Ustaz, bukan. Mereka bukan, Pak. Bukan. Kum bukan mereka. Kalian. Kum kalian. Mumtaz, Pak. Mumtaz, Pak. Kum itu kalian, Pak. Kalau mereka tuh hum. Dia memang mirip-mirip sedikit ya. Hum mereka, kum kalian. Nah, berarti gimana arti lengkapnya Pak Kusnadi? Saya telah memerintahkan mereka Ustaz. Kalian. Saya telah memerintahkan kalian. Untuk kaliannya laki-laki. Mumtaz, barakallahu fiik Pak. Amaruka. Mangah, apa arti amaruka, mangah? Mereka telah memerintahkan kamu. Mereka Telah memerintahkan kamu. memerintahkan kamu. Merekanya perempuan laki-laki? Laki-laki. Kalau K-nya? Mangah? K-nya laki-laki. Laki-laki juga. Mumtaz. Barakallahu fiik, mangah. Amartumuhum. Akhi Rahmat. Kalian pria telah menyuruh mereka pria. Kalian pria telah menyuruh mereka pria. Mumtaz. Akhi Rahmat. Amaraka. Pak Kusadi. Amaraka. Amaro ini berarti musanna, berdua. Nah, bagaimana Pak? Amaro ini ghaib. Kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa kitanya kata ganti orang ketiga dia. Tapi berdua orang. Bagaimana mengartikannya Pak? Amaro. Mereka Bukan mereka Pak. Iya mereka akan bukan mereka saja Pak. Mereka kalau mereka saja Pak amaru, baru mereka ini amaro. Berarti mereka bertanya, bukan. memerintahkan mereka. Iya, kalau mereka memerintahkan amaru Pak, baru mereka memerintahkan. Atau amarna, mereka memerintahkan juga artinya. Amaru, mereka laki-laki memerintahkan. Amarna, mereka perempuan memerintahkan. Sementara ini bukan amaru, bukan amarna, tetapi amaro. Berarti mereka berdua. Mereka berdua telah memerintahkan K. Apa arti K? Padaku Ustaz, enggak? Kan Pak, K itu anta Pak. K itu anta. K itu ganti dari anta. K itu maknanya anta. Anta apa artinya anta Pak? Kamu laki-laki Ustaz. Berarti amaroka apa artinya? Mereka berdua telah memerintahkan K pada kamu Ustaz. Tidak pakai kepada Pak. Cuman mereka berdua telah memerintahkan kamu. Ulang lagi Pak. Bacakan lengkapnya Pak. Tolong Pak. Mereka telah memerintahkan kamu Ustaz. Masih salah Pak. Kamunya sudah betul. Merekanya masih salah Pak. Mereka berdua Ustaz. Iya itu Pak. Ulang lagi Pak. Kamu Ustaz. Ulang lagi Pak. Mereka berdua memerintahkan kamu Ustaz. Mumtaz. Barakallahu fiik Pak. Dicatat ya Pak ya. Dicatat. Langsung catat. Mumtaz. Amartuha akhi Rahmat. Aku telah menyuruhnya perempuan. Aku telah menyuruhnya perempuan atau aku telah memerintahkannya. Hanya dia perempuan. Ja'altuka
Ja'altuka ma'angah. Saya telah mendatanginya, menjadikan kamu. Saya telah menjadikan kamu. Mumtaz. Ja'altuka, saya telah menjadikan. Ka itu kamu. Kamu laki-laki. Mumtaz. Sekarang Pak Kusradi lagi. Khalaqotani. Khalaqotani. Ini ada di ayat, Pak. Di ayat ada. Ketika iblis berbicara. Dia protes kepada Allah. Ada di ayat nih. Apa arti kira-kira, Pak? Khalaqotani. Khalaqota. Apa artinya khalaqota, Pak? Kholako dulu. Kholako apa artinya kholako, Pak? Kholako menciptakan. Ya, Mumtaz. Kholakota. Ta itu anta, Pak. Kholakota itu anta. Anta kholakota. Berarti apa artinya? Kamu telah menciptakan. Menciptakan apa? Ni. Kholakotani. Kamu telah menciptakan ni. Apa artinya, Pak? Kamu telah menciptakan ni untuk ana. Ni itu ana. Ni itu dhamir nasabnya ana. Berarti kamu telah menciptakan Ni. apa arti ni, Pak, tadi? Tadi di lembaran yang tadi, yang di atas tadi. Ni itu ana, Pak. Ana itu apa arti ana, Pak? Arti ana apa, Pak? Ana. Saya, Ustaz. Dia. Saya, ya. Berarti khalaqotani. Menciptakan. Kamu telah menciptakan saya. Atau kamu telah menciptakanku. Seperti kata iblis kepada Allah. Khalaqotani min nar. Khalaqatahu min tin. Khalaqotani, kamu telah menciptakanku min nar, dari api. Khalaqatahu min tin, dan kamu telah menciptakannya dari tanah. Kan ada di ayat. Khalaqotani berarti kamu telah menciptakan ni, aku. Ya, Pak ya? Baik, Mumtaz, Pak. Barakallahu fiik. Razaqatuhum. Akhi Rahmat. Ya, Ustaz. Razaqo apa tuh, Ustaz? Razaqo memberikan rezeki. Memberikan rezeki. Aku telah memberikan rezeki kepada mereka. Aku telah memberikan rezeki kepada mereka. Mumtaz. Mana'uhu, mangah. Mereka telah melarangnya. Mereka laki-lakinya itu juga laki-laki. Mumtaz. Barakallahu fikum jami'an, Pak dan Akhi Rahmat. Sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah kita lanjutkan karena hari sudah jam 10. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini masih ada latihan menerjemah. Ini kita sudah masuk kepada melatih menerjemah, ya Bapak dan Akhi Rahmat. Memang kuncinya adalah Pak Usadi, Akhi Rahmat dan Mbak Nga, kuncinya adalah di tasrif ini. Kalau kita sudah paham dengan tasrif tadi, sudah paham, insya Allah mudah kita mengartikannya. Tapi kalau masih ragu-ragu, di situ ragu juga mengartikannya. Jadi bagaimana solusinya nanti silakan diulang lagi yang sudah kita pelajari itu. Kalau ada yang ragu, kalau ada masih ragu, silakan ditanyakan via Japri. Bertanya, Sitan. Ya, Pak. Yang di situ kan ada yang hiya zahabat. Yang mana? Yang halaman 6 balik. Halaman 6 Paling balik. atas. Ya. 6 balik, Pak, ada roja lah, Bang. Halaman apa? Halaman 2 balik ya? 2 balik. Halaman 12. Apa, Bang? Kan di situ yang hiya zahabat kan? Yang kosong ini? Enggak, yang di atas. Yang di atas ayat, ya, Bang? Hiya zahabat. Yang di situ huma zahaba, enggak zahabata. Ya zahabat.
Oh, yang ini. Ya, yang betulnya zahabata. Berarti salah kan ya? Berarti salah, Pak. Ditukar aja. Salah cetak di sini berarti. Cetakannya. Ya, nama yang mencetakkan manusia. Nah, ya. Zahabata. Jadi kan yang pencetakannya, bukan Ustadz Acengnya, bukan yang penulisnya, tapi yang mencetaknya. Ini Mumtaz. Terima kasih, Bang. Ya. Ini memang huma zahabata. Sesuaikan dengan tasrif tadi. Kecuali yang tadi yang di bawah. Di bawah tadi yang dhamir nasab, dia memang sama saja. Kan tidak ada lagi sa'alat, tak ada itu kan, sa'alaha langsung. Bersama dia sa'alahuma. Baik. Ada pertanyaan lagi? Pak Kusnedi, Mak Angah, dan Akhi Rahmat. Sebelum kita tutup, insyaallah kita akan lanjutkan besok tetap di halaman 13 ya, halaman 13 di tamrin yang tamrin 3-nya. Ini tamrin 3-nya lagi. Nah, ini salah tulis lagi nih. Salah cetak lagi nih. Ini harusnya bukan angka 2 lagi tapi angka 3. Nah, 3. Tamrin 3-nya terjem ila lugatil arabiyah. Yang tamrin 2-nya terjem ila lugatil Indonesia sudah kita lakukan. Itu kami menyarankan langsung dicatat ya. Dan dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Dan itu besok insyaallah kita akan masuk ke tamrin yang ketiga, terjem ilal lughatil arabiyah. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya lagi. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau saran, masukan atau yang perlu disampaikan kepada Bapak-bapak dan Akhi Rahmat? Tidak? Insyaallah enggak. Insyaallah tidak. Insyaallah paham Ustaz. Paham, Akhi Rahmat. Pak Kusnadi bagaimana, Pak? Ini yang tadi Ustadz, yang ini masih agak ragu Ustadz. Yang mana, Pak? Yang terjemah lugal Indonesia ini Ustadz. Terjem lugat Indonesia. Kuncinya, Pak, apa penyebab Bapak masih ragu? Masih ragu dalam mengartikan, berarti di awalnya di sini saya lihat tadi di sini Bapak belum paham betul artinya, juga di sininya juga belum paham artinya di sini. Yang di awal, di atas, di tasrif atas. Jadi kuncinya kembali Bapak harus pahami arti ini. Di sini arti ini. Tadi kan gabungan antara halaman berapa ini? Afwan, tunggu sebentar Pak. Halaman 10. Gabungan halaman 10 dengan halaman yang kita terjem tadi itu gabungan halaman 10 dengan halaman 13. Itu Pak. Digabung. Disatukan posisinya dari tasrif yang dari ini, bentuk yang di halaman 10 ini dengan bentuk yang di halaman 13. Coba dilihat kitabnya Pak, dari halaman 13 yang nasab tadi. Jadi pelaku dengan bentuk pelakunya dengan bentuk objeknya digabungkan. Dia sama-sama domir, sama-sama kata ganti. Kata ganti pelaku dan kata ganti objeknya digabungkan. Dan ketika kami lihat tadi, Bapak kedua-duanya masih ragu. Yang artinya di objek ragu, artinya di subjek pun, di pelaku pun masih ragu. Jadi di mana letak permasalahannya, letak sumbernya? Karena masih ragu di sini. Di pengertian ini. Nah, jadi silakan Bapak ulang lagi. Ya, kami jelaskan sedikit. Ini kuncinya di sini. Berarti yang bentuk ini adalah muzakkar, laki-laki. Ini berarti laki-laki. Muzakkar. Ini yang 3 ini laki-laki. Dan bentuknya, kalau yang di atas ini, yang 2 di atas ini, dia adalah ghaib. Ghaib itu apa? Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu artinya dia atau mereka. Dia, mereka berdua, mereka. Kalau satu, ini yang satu orang nih. Satu. Ini sampai ke bawah ini, sampai ke sini satu aja jumlahnya, Pak. Berarti kalau satu ghaib, ya artinya kata bah ini dia. Ini asalnya kan menulis. Dia telah menulis. Kalau ini jumlahnya 2, berarti mereka berdua. Mereka berdua telah menulis karena dia ghaib. Mereka.
Katabu mereka lagi. Tidak berdua jumlahnya. Kalau katabu ini jumlahnya 3 atau lebih. Kalau sudah berjumlah 3 atau lebih maka menggunakan katabu. Mereka telah menulis. Ini untuk mereka. Dia, mereka berdua, mereka laki-laki semuanya. Sedangkan untuk perempuannya katabat, dia telah menulis. Katabata, mereka berdua telah menulis. Katabna, mereka telah menulis. Untuk mukhatab berarti kamu, kalian berdua, kalian. Ini artinya kamu, kalian berdua, kalian. Ini untuk laki-laki nih. Bentuk laki-laki katabta, kamu telah menulis. Katabtuma, kalian berdua telah menulis. Katabtum, kalian telah menulis. Untuk laki-laki, kalian, kamunya untuk laki-laki, bentuknya yang ini. Sedangkan untuk perempuan, katabti, kamu telah menulis. Katabtuma, kalian berdua telah menulis. Katabtunna, kalian telah menulis. Ini perempuan semuanya nih. Katabtu, ini untuk mutakalim. Mutakalim apa? Kata ganti orang pertama. Katabtu, aku telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Ini di pelajaran pertemuan sebelum-sebelumnya. Bisa Bapak nanti buka lagi. Perlahan saja Pak, tidak apa-apa. InsyaAllah ya. Perlahan Pak buka lagi. Yang masih ragu nih, buka lagi rekaman kita di channel YouTube itu. Nah, nanti kalau masih ragu, tanyakan kembali kepada kami. Jadi sumbernya tadi Pak, karena ini arti ini Bapak belum duduk. Artinya masih Bapak ragu. Belum terlalu Bapak hafal artinya. Jadi pertama kuncinya adalah Bapak harus menghafal arti ini, harus tahu artinya seluruhnya. Baru bisa. Nah, setelah itu baru yang kedua Bapak juga memahami arti yang ketika dia sudah di dhamir nasab. Yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Hu berarti dia, kepada dia. Tahu ini insyaallah bisa mengartikan. Untuk memudahkan arti yang tadi itu, ke sini perginya ke halaman 12 langsung ada domirnya. Kalau ini insyaallah saya yakin Bapak udah tahu nih domirnya. Wa, dia, huma, mereka berdua, hum, mereka. Nah ini artinya di sini nih. Bapak baca lagi nih. Itu Pak. Itu kuncinya Pak. Bapak ulang lagi. Nah, kuncinya di situ dan memahami itu. Insyaallah perlahan tapi pasti nanti Bapak akan bisa. Dengan seringnya itu makanya kita sering awal-awal nih biasa Pak. Biasa kita masih ragu, masih apa itu biasa. Itu biasa. Setiap orang dalam di awal-awal baru mempelajari awal itu dia pasti banyak juga kelirunya atau ragunya ya. Termasuk pun kami juga ragu juga, banyak ragunya. Itu biasa Pak. Yang sekarang intinya kita ulang-ulang kembali. Bisa dipahami Pak kira-kira Pak? Afwan, memang kami agak cepat tadi menjelaskan Pak karena ini kan sudah pengulangan. Nah, yang pelannya kan juga sudah ada di video kita sebelumnya. Di sorof pertemuan dari sorof pertemuan 5 kalau tidak salah. Coba dilihat kalau tidak 5, 6, 7, 8. Coba dilihat antara itu. Ada penjelasan. InsyaAllah. Kalau masih ragu nanti japri aja Pak. InsyaAllah dimanapun kapanpun kami akan respon InsyaAllah. Kalau memegang HP. Gimana Pak? Bisa dipahami Pak? InsyaAllah Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. InsyaAllah Pak. Alhamdulillah Pak. Perlahan Pak ya. InsyaAllah. Apain saja. Intinya sering mengulang. Dan perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Bisa juga terlalu dipaksakan dan itu biasa di awal. Berarti Akhir Ahmad juga sudah paham tadi, Angas juga sudah. Tinggal sering latihan. InsyaAllah kita akan lebih cepat menguasainya. Baik, mungkin sampai di situ pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak, Pak Kusadi, Mbak Ngah dan Akhir Ahmad yang hadir pada malam hari ini ya, dan khusus kepada ikhwah yang mungkin hanya menonton rekaman, akan diperhatikan rekaman ini, akan dilatih juga sendiri sambil melihatnya, juga dipraktekkan di rumah masing-masing. Dan kami doakan semoga di pertemuan selanjutnya urusannya dimudahkan dan bisa untuk mengikuti istiqomah. Yang sudah bisa istiqomah, kita doakan semakin istiqomah,
yang mungkin karena masih ada pekerjaan dan yang lainnya, kami doakan semoga dilapangkan urusannya dan setiap jadwal pembelajaran kita ini bisa hadir insyaallah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak, ikhwah yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.